pada siapa kebijakan negara ini berpihak. Bicara soal konflik kepentingan dalam industri batubara, kita juga akan membicarakan korupsi. Sebab keduanya berteman dekat dan hampir selalu berjalan beriringan, terlebih dalam sektor sumber daya alam. Mantan Komisioner KPK, Laode M. Syarif menyebutkan bahwa sektor sumber daya alam, secara khusus pertambangan, banyak melahirkan koruptor dan celah tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam memberikan izin tambang secara ilegal kepada satu perusahaan. Pemberian izin atau jual beli izin menjadi salah satu modus korupsi di sektor pertambangan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IPB menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan daerah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pemilu dan pencalonan. Biaya tersebut tidak mungkin dihasilkan dari uang partai atau uang pribadi para calon, melainkan dari transaksi politik antara pemerintah dan pengusaha. Dalam transaksi ini, alat tukarnya adalah sumber daya alam dan izin lahan. Pemerintah akan menjanjikan izin pembukaan lahan bagi pengusaha yang bersedia menjadi supporternya dalam pilkada. Dengan begitu, praktik pertambangan batubara, produksi energi kotor, dan perusakan alam akan semakin banyak dan bertahan lama. Para pemangku kebijakan yang berkonsolidasi dengan pengusaha batubara akan membuat aturan-aturan yang menguntungkan bagi industri ini. Produk nyatanya adalah revisi Undang-Undang Minerba yang memungkinkan para pengusaha tambang memperpanjang izin usaha tambangnya, atau Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan perusahaan tambang tidak membayar royalti kepada negara. Pada akhirnya, penggunaan energi kotor akan langgeng, dan praktik koruptif membuat itu semakin banyak terjadi. Lalu, krisis iklim akan semakin cepat menghampiri. Kita akan terus dipaksa untuk menggunakan energi kotor. Semakin banyak yang digunakan, dan semakin baik bagi pengusaha. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana penggunaan batubara konsisten naik dari tahun ke tahun. 2013, 39,6 juta ton. 2014, 44,6 juta ton. 2015, 48,9 juta ton. 2016, 60,5 juta ton. 2017, 54,7 juta ton. Dan 2018, 60,4 juta ton. Jutaan ton batubara tersebut paling banyak dimanfaatkan untuk memotori pembangkit listrik. Ada lebih dari 80% pembangkit listrik Indonesia yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Dalam dokumen rencana usaha penyedia tenaga listrik tahun 2019 sampai 2028 yang dikeluarkan oleh PT PLN, diprediksi bahwa konsumsi batubara untuk sumber energi listrik terus bertambah dan akan mencapai puncaknya di tahun 2024, yaitu lebih dari 160 juta ton per tahun. Korupsi yang mempercepat krisis iklim terjadi tidak hanya masuk melalui pintu pertambangan batubara, tapi juga dalam industri hilirnya, yaitu pembangkit listrik atau PLTU. Contoh terdekatnya, kita bisa lihat proyek ambisius PLTU 35.000 MW yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan listrik masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan para pengusaha untuk memuaskan egonya, menambah PLTU, dan membuat batu baranya laku. Dalam memuluskan ambisi listrik 35.000 MW tersebut, pemerintah membangun beberapa PLTU baru, salah satunya adalah PLTU Riau I. Pembangunan PLTU Riau I menimbulkan praktik korupsi yang lengkap, sebab di sana ada persekongkolan jahat, suap, dan jual beli izin yang melibatkan menteri, anggota DPR, dan bahkan pengusaha. Tidak hanya sampai di situ, mari kita tengok PLTU Cirebon II, pembangkit listrik yang juga masuk dalam proyek 35.000 MW. Pembangunan PLTU Cirebon II ini juga merupakan praktik korupsi yang melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang dimana ia diduga menerima suap untuk memberikan izin PLTU.
Padahal PLTU Cirebon II belum mengantongi izin AMDAL yang sah. Saat tidak ada AMDAL dan pengujian dampak dari adanya PLTU terhadap banyak orang, maka besar kemungkinan kerusakan yang terjadi dan dialami masyarakat bukan menjadi pertimbangan. Bagaimana? Sampai di sini sudah bisa menemukan hubungan antara batubara, korupsi, dan krisis iklim? Ya, korupsi membuat penggunaan batubara dan energi kotor masif dan terus terjaga. Saat penggunaan energi kotor batubara terus dipertahankan, itu artinya kita sudah harus bersiap menghadapi krisis iklim yang merugikan kehidupan kita semua.